Yang saya hormati Pak Peter Abdullah, yang bisa kita katakan beliau ini salah satu tokoh yang banyak melakukan sumbangsi pemikiran-pemikiran ekonomi moneter yang sangat kredibel dan sangat mencerahkan dalam khasanah pemikiran ekonomi di Indonesia untuk saat ini. Dan yang saya hormati moderator serta teman-teman jurnalis di Press Room DPR RI. Kalau pertanyaannya mengenai Pak Purbaya, saya mengatakan bahwa Pak Purbaya benar yang disampaikan memberikan harapan baru. Harapan baru dari orang baru untuk apa ya, untuk ekonomi Indonesia ke depan. Harapan baru ini kepada siapa? Kepada seorang Purbaya yang mempunyai kemampuan intelektualitas, mempunyai kemampuan akademik, dan juga mempunyai pengalaman yang panjang dalam khasanah ekonomi, pengambilan keputusan ekonomi di Indonesia. Tentunya Pak Purbaya ini harus menjawab sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa kalau Menteri Keuangannya bukan Sri Mulyani, apakah ekonomi Indonesia ini masih tetap stabil dalam menjaga sentimen pasar? Apakah indeks harga saham akan jatuh? Apakah rupiah akan terkoreksi? Dan tesis-tesis itu kan selama ini dihembuskan kepada benak seluruh rakyat Indonesia seperti sebuah angin senyap, sehingga itu masuk di dalam relung-relung hati dan pikiran banyak orang yang selama ini, bahwa kalau ekonomi Indonesia tidak dijalankan oleh seseorang yang bernama Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, maka guncangan, gangguan, stabilitas itu akan terjadi terhadap ekonomi Indonesia. Nah, perjalanan waktulah yang akan menunjukkan itu semua. Apakah kemudian pilihan Bapak Presiden Prabowo untuk mencari figur seorang ekonom yang bisa menjalankan visi misinya seorang Prabowo Subianto yang dipilih oleh rakyat Indonesia itu hadir dalam diri seorang Purbaya Yudisadewa. Karena sejak awal Pak Presiden berkali-kali, Bapak Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden. Makanya yang dicari oleh Bapak Presiden adalah seorang Menteri Keuangan yang bisa menjalankan visi misinya Bapak Presiden Prabowo. Presiden ini pada saat membacakan nota keuangan itu sudah menyampaikan bahwa ini adalah APBN pertama yang saya susun sebagai seorang presiden. Tentunya presiden mencari format the all president man di dalam tim ekonominya. The all president man di dalam ekonomi. Apapun yang presiden sampaikan, itu ada seorang menteri keuangan yang bisa menangkap intisari omongannya Bapak Presiden, dan bagaimana kemudian mewujudkan itu menjadi sebuah program-program yang terarah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan kemudian itu menjadi sebuah gerakan kebijakan ekonomi. Nah, inilah yang sedang dicari oleh Bapak Presiden. Dan apakah figur seorang Purbaya Yudisadewa itu adalah figur yang diinginkan Bapak Presiden untuk itu? Seorang Menteri Keuangan yang bisa mewujudkan visi misinya seorang Presiden, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, inilah yang harus kita cermati ke depan. Harapan saya Pak Prabowo benar dengan pilihannya. Dan pilihan itu benar ada pada diri Pak Purbaya Yudisadewa. Ekonom yang mematahkan semua mitos yang selama ini dihembuskan bahwa ekonomi kalau tidak ekonomi, kebijakan di sektor perekonomian
terutama Menteri Keuangan, kalau tidak dijabat oleh seorang Sri Mulyani, Indonesia ini akan guncang, tidak stabil, dan gangguan itu akan berjalan. Karena apa? Predikat-predikat yang sudah diraih oleh Bu Menteri Sri Mulyani ini kan sangat banyak. Menjadi Menteri Keuangan baik di dunia, dalam periode-periode yang berbeda. Oleh lembaga-lembaga apa? Yang ratingnya juga sudah diakui juga reputasinya. Jadi Pak Purbaya menghadapi situasi yang ada seperti itu. Alhamdulillah dalam beberapa hari, masih dalam hitungan belum 1 minggu, mudah 1 minggu ya, 1 minggu Pak Purbaya ini, harga saham mencapai titik tertinggi. Di atas 8.000 angkanya. Kemudian rupiah juga stabil pada rentang ya seperti itu, tidak mengalami gejolak yang berlebihan. Surat utang kita juga sama, respon pasar juga seperti kita ketahui tidak menimbulkan gejolak dan volatilitas yang bisa menimbulkan dampak risiko yang perlu diantisipasi. Artinya apa? Bahwa tesis-tesis, hipotesis yang selama ini berjalan, itu kan masih diuji oleh perjalanan waktu. Dan berikutnya yang kita tunggu adalah dari seorang Menteri Keuangan yang selama ini konsep-konsepnya dari Bu Sri Mulyani sudah kita ketahui. Apa tawaran baru dari Pak Purbaya? Untuk apa? Untuk desain ekonomi Indonesia ke depan. Dia harus bisa menjelaskan dengan baik, dengan kewenangan yang dimiliki, itu dia akan menjalankan desain ekonomi fiskal kita itu seperti apa. Memang perjalanan Pak Purbaya di dalam masuk ke dalam pemerintahan ini, di tengah-tengah APBN yang sudah selesai dibahas sebagian. Asumsi makronya sudah ditentukan, nota keuangan sudah dibacakan, proses politiknya di DPR hampir mendekati proses yang sudah disepakati bersama. Di era siapa? Ya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Nah, apakah Pak Purbaya sudah membaca semuanya, kemudian dia mempunyai konsep dan ide besar seperti apa? Menjalankan, melanjutkan, atau dia punya desain yang besar. Dalam rangka apa? Mewujudkan visi misinya Bapak Presiden Prabowo. Di mana APBN itu diharapkan menjadi instrumen negara, instrumen visi misinya Presiden untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena bagaimana APBN itu menjadi APBN yang menunjukkan kedaulatan ekonomi dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Lah, inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Kami, saya di Komisi 11 tentunya, harapan itu besar sekali. Harapan itu besar sekali. Nah, kalau tadi kemudian pertanyaannya bagaimana dengan 200 triliun yang dikucurkan? Yang ingin saya sampaikan mengenai 200 triliun itu, ini sah, ada aturan dan landasan perundang-undangannya. Ada undang-undang perbendaraan, ada undang-undang APBN, di mana penempatan undang-undang perbendaraan itu ada undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Ada pasal di sana yang memang membolehkan pemerintah untuk melakukan penempatan di luar bank sentral terhadap semua yang diatur di APBN. Di dalam undang-undang APBN tahun 2025 yang sekarang berjalan, yaitu undang-undang nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun 2025, ada pasal-pasal yang memang membolehkan pemerintah untuk melakukan penempatan SAL, yaitu pasal 31, baik itu dalam penempatan maupun pasal 42 di dalam penggunaan SAL, itu membolehkan Menteri Keuangan untuk melakukan mekanisme memindahkan SAL itu dari rekening di bank sentral ke rekening di bank umum yang menjadi mitra pemerintah. Artinya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa
penempatan itu ada aturan yang melandasi, tidak ada keraguan. Semuanya dilandasi oleh aturan perundang-undangan. Kemudian, kalau kemudian dipertanyakan efektivitas lah, itu silakan. Sebagai sebuah public policy, penempatan itu bisa dijadikan sebuah penguatan bahwa diberikan dukungan itu akan menjadi sangat baik, bahwa hal itu adalah proven dalam sebuah kebijakan. Kalau ada pengamat yang memberikan kritik, itu bagian dari demokratisasi di negara kita yang memang terbuka untuk diberikan kritik terhadap apapun keputusan publik yang diambil oleh negara. Dan saya memberikan pandangan 200 triliun itu menurut saya adalah sebuah langkah di mana yang selama ini menjawab isu-isu yang mengatakan bahwa likuiditas itu menghadapi situasi kelangkaan di pasar. Soal kemudian efektivitas, kemudian transmisinya terhadap pertumbuhan, nanti kita bisa saling berdiskusi. Memang kalau penempatan itu dalam bentuk deposito on call dengan tenor 6 bulan dan sebagainya, tentunya itu nanti akan individual masing-masing bank sesuai dengan kemampuan LDR mereka untuk disalurkan dalam bidang apa. Itu nanti masih menjadi sebuah hal yang menarik untuk menjadi bahan diskusi. Tetapi keinginan itu membangun kepercayaan pasar, bahwa Menteri Keuangan memberikan respon yang memadai terhadap isu yang ada. Terhadap apa yang selama ini dijadikan bahan diskusi para pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa di pasar sedang terjadi kelangkaan likuiditas. Kemarin Komisi 11 rapat dengan OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Bank, yang mengatakan bahwa LDR bank secara umum itu di kisaran 86 mendekati 85 mendekati 86%. Ada bank tertentu di Himbara yang LDR-nya itu loan deposit to ratio-nya itu 92%. Yang sudah mendekati angka kelangkaan mereka dalam penyediaan likuiditas kepada pasar. Kebetulan injeksi itu kepada bank mitra bank Himbaranya, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu paling tidak memperkuat posisi likuiditas di Bank Himbara. Posisi likuiditas di Bank Himbara. Tetapi memberikan efek lanjutan, yaitu harga-harga saham bank-bank Himbara mengalami koreksi penguatan. Koreksi penguatan bank-bank Himbara itu membuat likuiditas di pasar modal menjadi agak dinamis, dan kemudian memberikan koreksi terhadap yang positif terhadap IHSG. Nah, inilah menurut saya yang bisa menjadi catatan awal terhadap Pak Purbaya. Yang berikutnya yang kita harapkan dari Pak Purbaya adalah isu besar yang selama ini masih terus menjadi bahan diskusi tentang pengambilan keputusan, tentang bagaimana keinginan Presiden untuk zero defisit. Ini disampaikan langsung